Banyak banget di luar sana para pengusaha yang kerepotan untuk mengelola customer-nya karena mereka kebingungan dan sangat sangat menyayangkan uangnya untuk menggaji para sales dan customer service. Oleh karena itu, di sini saya akan membawakan sebuah solusi dari permasalahan tersebut, yaitu adalah AI Sales dan Customer Service Solution, inovasi digital untuk meningkatkan omset dan efisiensi bisnis. Di era digital yang terus berkembang pesat, transformasi dalam proses penjualan dan layanan pelanggan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing bisnis. Presentasi ini disusun untuk berdasarkan hasil riset pasar mendalam dan inisiatif strategis dalam memanfaatkan kecerdasan buatan guna membuka peluang pasar baru serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan klien. Menurut proyeksi Gartner, pada tahun 2029, AI berkemampuan agentic diperkirakan mampu menyelesaikan hingga 80% permasalahan layanan pelanggan tanpa campur tangan manusia dan mengurangi biaya operasional hingga 30% berdasarkan sumber Gartner 2025. Produk digital yang kami kembangkan adalah AI, customer service, dan sales yang digabungkan menjadi sebuah solusi para pengusaha di luar sana. AI ini dirancang untuk menggantikan peran tenaga sales dan customer service secara menyeluruh. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan seluruh proses transaksi mulai dari bertanya hingga melakukan pembelian tanpa intervensi manusia. Studi internal menunjukkan bahwa penggunaan AI seperti yang diterapkan pada platform ServiceNow dan Salesforce mampu mengurangi waktu penanganan kasus kompleks hingga 52%, serta menghemat jutaan dolar dalam biaya operasional setiap tahunnya berdasarkan sumber Business Insider di tahun 2025. Selain itu, sistem kami dilengkapi dengan fitur Customer Relationship Management dan Auto Input Database Pelanggan yang membantu dalam pengelolaan informasi pelanggan secara otomatis dan efisien. Penerapan CRM seperti Salesforce terbukti meningkatkan produktivitas penjualan hingga 34% dan pendapatan rata-rata sebesar 29% berdasarkan sumber Salesforce di tahun 2024. Selanjutnya, saya di sini akan membahas beberapa fitur keunggulan dalam produk kami yang dapat membantu bisnis Anda berkembang dengan lebih cepat, cerdas, dan juga efisien. Yang pertama yaitu ada AGI, Analisis Sentimen Otomatis. Fitur ini memungkinkan sistem kami untuk menganalisis percakapan pelanggan secara otomatis, memberikan umpan balik yang bernilai, dan belajar dari kesalahan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menghasilkan insight yang relevan guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan begitu, AI kami akan semakin cerdas dengan seiringnya waktu. Yang kedua yaitu ada role model buat AI. AI kami dapat dikustomisasi untuk memiliki dua karakter yang saling melengkapi. Misalnya pada bisnis kosmetik, AI dapat berperan sebagai sales sekaligus sebagai dokter kecantikan. Hal ini membuat respon AI lebih terpercaya dan bermanfaat bagi pelanggan sekaligus mampu meningkatkan omset karena memiliki kemampuan menjual. Kemudian yang ketiga yaitu ada rekomendasi personalisasi. AI mampu memberikan saran produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi masing-masing secara pelanggan secara real time, menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan personal. Kemudian yang keempat yaitu ada integrasi multi-channel. Sistem kami akan terhubung dengan berbagai platform seperti Instagram, Telegram, dan website, sehingga brand dapat hadir secara konsisten di berbagai kanal yang digunakan pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu ada AR instan tanpa aplikasi. Kami menyediakan pengalaman AR 360 derajat yang bisa diakses melalui WhatsApp tanpa perlu install aplikasi tambahan. Pelanggan cukup klik link yang diberikan oleh AI dan produk akan muncul secara virtual di depan hadapan mereka. Fitur ini sangat cocok untuk pelaku UMKM hingga enterprise karena meningkatkan kepercayaan, mempercepat keputusan pembelian, dan memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian yang keenam yaitu ada CRM otomatisasi funnel. Sistem kami mendukung otomatisasi pengiriman pesan flow up berdasarkan segmentasi funnel, mulai dari awareness hingga konversi. Pesan yang dikirim disesuaikan dengan tahap masing-masing pelanggan untuk meningkatkan interaksi dan potensi penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu ada auto input database pelanggan. Sistem setiap data yang masuk dari chat dan transaksi langsung dicatat secara otomatis ke dalam database tanpa perlu diinput manual. Hal ini memastikan pelanggan selalu akurat, real time, dan siap digunakan untuk analisis lanjutan. Kemudian kita akan masuk ke spesifikasi teknis produk. Untuk mendukung seluruh fitur tersebut, kami juga memperhatikan aspek teknis, antara lain keamanan data. Sistem kami menggunakan encryption end-to-end dan protokol keamanan berstandar industri untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu ada kemudahan integrasi. Produk kami dirancang fleksibel agar mudah integrasi ke berbagai sistem internal perusahaan maupun aplikasi pihak ketiga seperti Spreadsheet.
Kemudian yaitu yang terakhir ada skalabilitas tinggi. Baik untuk usaha kecil maupun perusahaan besar, sistem kami mampu menyesuaikan diri dengan volume pelanggan dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang dengan seiringnya berjalannya waktu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana usaha dan menjelaskan tentang kondisi umum lingkungan dan potensi sumber daya. Pasar digital di Indonesia dan Asia menunjukkan pertumbuhan yang pesat didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan adopsi teknologi AI. Berdasarkan sumber terbaru dari FTGII, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% pada tahun 2024, meningkat dari 78,1% pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 221 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet, menurut sumber APGII 2024. Sumber daya manusia yang semakin kompeten dalam bidang teknologi dan digital marketing juga mendukung ekosistem yang ideal untuk pengembangan produk berbasis AI. Lalu saya pun akan menjelaskan peluang pasar dan analisis ekonomi berdasarkan tim saya, yaitu yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Otomatisasi proses penjualan dan layanan pelanggan akan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efektivitas tim secara signifikan. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan omset. Dengan layanan yang lebih cepat dan personalisasi tinggi, potensi konversi, penjualan, dan loyalitas pelanggan meningkat secara signifikan. Dan yang ketiga adalah proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas selama 1 tahun menunjukkan tren positif dengan potensi peningkatan penjual minimal sebesar 20%, serta efisiensi biaya operasional yang akan mendukung kestabilan finansial usaha. Dari tim marketing Chris akan menjelaskan SWOT perusahaan untuk produk kami. Nah, SWOT yang pertama ini ada strength atau kekuatan yang terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, otomatisasi end-to-end. Menurut Aufex, hingga 30% adalah penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan seluruh alur kerja bisnis dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua ada skabilitas, mudah untuk skala UKM, enterprise, kemampuan untuk sistem berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Lalu yang ketiga, ada integrasi CRM dan analisis data real time. CRM kita mengusung konsep marketing funnel yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada upper funnel, yaitu AI yang meng-follow up customer dengan copywriting dan konten yang menarik perhatian, poin-poin, benefit, promo, dan lainnya, yang tujuannya mendapatkan awareness. Dan yang kedua ada middle funnel, yaitu AI yang akan meng-follow up copywriting atau konten yang bersifat interaktif, validasi, emosional, dan persuasif. Yang tujuannya mengajak target audience melakukan sesuatu atau call to action. Lalu yang ketiga ada bottom funnel, yaitu AI akan meng-follow up customer dengan copywriting atau konten yang unsurnya why value, economic value, scarcity value, dan menyertakan social proof seperti real testimony untuk meyakinkan audiens agar customer mengadvokasi produk kita. Nah, lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di sini weakness terbagi menjadi 2. Yang pertama, butuh pelatihan dan adopsi budaya digital. Karena ini terbilang teknologi di terdepan. Lalu yang kedua, ketergantungan pada koneksi dan infrastruktur IT. Dan ada yang ketiga itu opportunities. Nah, opportunities atau peluang juga terbagi 3. Yang pertama, pasar AI B2B tumbuh lebih 20% menurut sumber APJII 2024. Lalu yang kedua ada digitalisasi UMKM dan enterprise karena semua kedepannya akan menggunakan teknologi. Dan lalu ada yang ketiga, kemitraan dengan platform chat dan marketplace. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Threats ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pesaing global dan lokal dengan fitur serupa, tapi tenang saja, karena kita punya keunikan tersendiri. Dan yang kedua ada regulasi data dan private yang semakin ketat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini ada
resiko serangan cyber dan downtime system. Untuk ancaman ini kita punya keamanan tersendiri, jadi dijamin aman. Kemudian saya di sini akan menjelaskan metode pelaksanaan dari pengembangan produk kami. Langkah-langkah ini dilakukan secara terstruktur agar hasil akhir benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu memberikan dampak nyata bagi pemuda baik dari kalangan UMKM dan juga enterprise. Di sini saya akan bahas teknik pembuatan produk. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan pengguna. Langkah pertama dimulai dengan melakukan riset mendalam terhadap perilaku dan kebutuhan pengguna. Fokus kami memahami alur komunikasi yang ideal serta memberikan potensi hambatan dalam proses pembelian maupun pelayanan pelanggan. Riset ini menjadi dasar penting untuk menciptakan solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah pengembangan sistem. Sistem dibangun menggunakan Node.js dan diintegrasi dengan teknologi AI. AI ini dirancang untuk menangani komunikasi pelanggan secara otomatis dengan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai jenis funnel pelanggan, baik yang berada di tahap awal upper, pertimbangan middle, dan hingga siap dibeli button. Kemudian yang ketiga yaitu ada integrasi dengan WhatsApp dan CRM. Agar lebih praktis dan tepat sasaran, sistem kami langsung diintegrasi dengan WhatsApp sebagai media utama komunikasi. Seluruh interaksi pelanggan secara otomatis dicatat ke dalam CRM yang kemudian digunakan untuk tindak lanjut sesuai segmen funnel pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengujian prototipe. Setelah sistem dikembangkan, kami melakukan pengujian prototipe secara interaktif menggunakan skenario bisnis nyata. Tujuannya yaitu adalah untuk menguji responsivitas, akurasi AI, serta memastikan kenyamanan pengguna dengan berinteraksi dengan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengemasan produk. Yang pertama yaitu ada desain UI UX dashboard. Meskipun AI bekerja otomatis melalui WhatsApp, klien kami tetap mendapatkan fasilitasi dengan dashboard sederhana dan profesional. Dashboard ini memungkinkan klien untuk memantau performa AI, melihat hasil input database pelanggan, serta melacak konfigurasi secara real time. Desain dibuat dengan pertimbangan kenyamanan pengguna dari berbagai level teknis. Kemudian yang kedua yaitu ada panduan penggunaan dan dukungan mandiri. Untuk memudahkan penggunaan, kami menyediakan dokumentasi digital dan video pemanduan. Panduan ini membantu klien dengan mengaktifkan layanan, mengakses dashboard, dan memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, sistem kami tidak mengharuskan pengguna untuk mengatur alur percakapan sendiri, karena AI telah dibekali dengan skenario komunikasi adaptif dan siap digunakan kapanpun. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang bagaimana strategi pemasaran yang kami pilih. Kami memilih strategi pemasaran yaitu 5A dengan konsep marketing funnel. Yang pertama ada di awareness yang tujuannya untuk membangun kesadaran pasar terhadap produk dan nilai yang ditawarkan. Kami yang poin pertama akan menggunakan digital advertising, yaitu pasang iklan display, video, dan sosial media ads di berbagai platform yang kami anggap cocok untuk target market kita, seperti LinkedIn, YouTube, Instagram, dan Facebook. Lalu yang selanjutnya adalah content marketing. Kami mempublikasikan artikel, blog post, infografis mengenai tren digital dan peran AI dalam meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah public relation and influencer outreach. Kerjasama dengan influencer dan media teknologi untuk meningkatkan visibilitas produk melalui ulasan dan wawancara. Funnel yang selanjutnya adalah appeal, yang tujuannya untuk menciptakan ketertarikan dan membangun nilai emosional serta fungsional produk. Yang caranya yang kami gunakan adalah video demo dan webinar. Ini bisa dibilang menggunakan strategi online dan offline, seperti menyelenggarakan sesi live demo dan webinar yang menampilkan keunggulan produk, studi kasus, dan testimoni pelanggan. Selanjutnya juga ada strategi storytelling menggunakan narasi yang menghubungkan nilai kemanusiaan dengan strategi marketing 3.0 dan teknologi canggih marketing 5.0 untuk membangun ikatan emosional. Selanjutnya lagi adalah interaktif konten. Sediakan konten interaktif seperti kalkulator ROI atau simulasi peningkatan produktivitas yang memungkinkan calon pelanggan melihat manfaatnya nyata secara langsung. Jadi kami akan memberikan data ROI secara langsung kepada klien kita dan akan membandingkan seberapa efektif sistem yang kita tawarkan. Lalu strategi selanjutnya adalah ASK, yang tujuannya untuk mendorong calon pelanggan untuk mencari informasi lebih lanjut dan terlibat secara aktif. Di sini kami menggunakan landing page dan chatbot interaktif, lalu ada lead magnet dan social media engagement, seperti sesi tanya jawab, Q&A melalui live chat, ataupun platform diskusi yang lain-lain. Lalu untuk funnel selanjutnya adalah mendorong tindakan nyata dari calon pelanggan, seperti demo produk, trial, atau pembelian.
Dengan strategi-strategi yang kami pilih adalah free trial dan demo request, menawarkan trial gratis bagi klien kita dengan demo produk untuk memberikan pengalaman langsung mengenai keunggulan solusi AI. Selanjutnya lagi ada email marketing automation. Gunakan email untuk mengsegmentasi dan mendorong konversi dari lead menjadi ke pelanggan dan menyajikan testimoni. Lalu juga ada sales outreach. Tim sales melakukan follow up secara personal menggunakan CRM untuk menyampaikan penawaran yang disesuaikan berdasarkan data dan kebutuhan calon pelanggan. Dan yang terakhir adalah advocacy, yang tujuannya untuk mendorong pelanggan yang puas menjadi advokat dan mereferensikan produk ke jaringan mereka atau ke relasi mereka. Dengan strategi yang kami pilih adalah Customer Success Program, implementasikan program-program yang sudah kita buat itu untuk mendukung dan memantau keberhasilan pelanggan, menyediakan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan untuk klien kita. Lalu ada juga referral dan loyalty program, yang ini adalah life hack gimana caranya supaya kita mendapatkan advokat dari para klien kita. Menawarkan insentif bagi pelanggan yang mereferensikan produk kepada rekan bisnis atau memberikan testimoni yang positif. Dan yang terakhir adalah social proof dan UGC. Dengan mengumpulkan, publikasikan review, terus studi kasus dan konten yang dihasilkan pengguna di website dan media sosial untuk membangun kepercayaan serta menginspirasi calon klien yang baru. Jadi, strategi marketing funnel ini menggabungkan pendekatan holistik dari marketing 3.0 yang artinya adalah human centric dan purpose driven. Lalu ada marketing 4.0 yang artinya digital engagement dan omnichannel, serta marketing 5.0 yang advanced tech dan personalization untuk mengoptimalkan seluruh perjalanan pelanggan dari mengenal produk hingga menjadi advokat setia. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memperincikan dan juga menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas untuk produk dari perusahaan kami, yaitu AI pengganti sales dan customer service secara online. Langsung saja kita pada pembahasan utamanya. Yang pertama, yaitu key partners atau kerjasama utama. Dalam membangun produk ini, kami menggandeng atau bekerjasama dengan beberapa mitra penting, seperti penyedia layanan cloud, yaitu Google Cloud. Ada juga platform seperti WhatsApp dan juga WhatsApp Business. Adapun API, yaitu OpenAI. Ada juga storage seperti spreadsheet, dokumen, dan lain-lain. Ada juga yaitu channel partner seperti komunitas pengusaha dan mitra strategis. Yang kedua, yaitu aktivitas utama yang terdiri dari riset dalam pengembangan teknologi AI, ada juga pengembangan dan integrasi platform seperti pemasaran digital dan penjualan. Adapun yang ketiga yaitu value proposition, nilai utama atau proposisi utama, yaitu kami menghadirkan solusi otomatisasi sales dan customer service berbasis AI yang terintegrasi seperti CRM dan data analisis secara real time, yaitu otomatisasi proses sales dan customer service yang meningkatkan efisiensi. Adapun integrasi CRM dan analisis data real time untuk personalisasi dan peningkatan omset. Pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas melalui AI yang canggih. Solusi yang scalable, aman, dan mudah diintegrasikan dengan sistem yang ada. Yang keempat yaitu customer segment, yaitu pembagian customer atau juga segmen pelanggan, yang dimana produk ini dirancang oleh dua segmen utama. Yang pertama yaitu perusahaan besar dan menengah, enterprise, di sektor e-commerce, keuangan, retail, telekomunikasi, dan lainnya. Yang kedua yaitu UMKM yang ingin mengoptimalkan atau mengembangkan proses layanan pelanggan dan penjualan secara digital. Yang kelima yaitu channels, di mana merupakan saluran atau kami menjangkau pelanggan melalui berbagai hal seperti penjualan secara langsung, ada juga pemasaran digital, media sosial, email marketing, webinar, ada juga channel partners yang dimana komunitas yang pernah menjalani kerjasama bersama kami. Yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Kami membangun hubungan dengan pelanggan dengan jangka waktu panjang melalui dukungan pelanggan yang personal dan program customer success. Ada juga
layanan pelatihan dan konsultasi integrasi produk, dan komunitas pengguna untuk berbagai testimoni dan juga best practice. Yang ketujuh yaitu revenue stream, di mana sumber pendapatan kami atau sumber daya pendapatan dari perusahaan kami berasal dari pertama yaitu langganan, subscription atau bulanan, ataupun juga bisa tahunan. Ada jasa konsultasi dan pelatihan, ada juga penjualan lisensi untuk solusi custom, dan juga webinar. Yang kedelapan, yaitu key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama kami atau key resource kami didukung oleh teknologi AI, terus juga ada pengembangan software, karyawan, data, dan juga infrastruktur IT, dan cloud computing. Yang kesembilan, yaitu cost structure, di mana struktur biaya. Struktur biaya kami terdiri dari yang pertama, ada biaya R&D dan pengembangan produk. Yang kedua, ada pengeluaran pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, ada infrastruktur AI dan cloud service. Yang keempat, ada biaya operasional dan pelatihan karyawan. Yang kelima, yaitu investasi pada kemitraan dan integrasi sistem. Jadi, itulah Business Canvas dari AI Seller Assistant atau Customer berbasis online. Model ini tidak hanya fleksibel, tapi juga scalable untuk menjawab kebutuhan pasar digital yang berkembang, yang terus berkembang. Dengan pendekatan teknologi yang kuat dan strategis ini, dan bisnis yang terstruktur, kami yakin solusi ini dapat membersihkan atau juga memberikan dampak yang bagi dampak nyata bagi efisiensi dan omset perusahaan. Kami yakin solusi ini dapat memberikan dampak nyata bagi efisiensi dan omset perusahaan-perusahaan, baik yang ada di Indonesia, Asia, maupun global. Oke, itulah BMC atau Business Model Canvas dari produk AI Sales Assistant atau juga Customer Service secara berbasis online. Untuk rata-rata, gaji di Indonesia yaitu 3,9 juta rupiah. Sedangkan kami menjual AI kami hanya dengan harga Rp1.500.000 per bulannya, tanpa adanya drama lingkungan, pertemanan, ataupun yang lainnya. Kami juga memiliki proyeksi jumlah klien dan pendapatan bulanan. Bulan pertama target klien kami adalah 10 klien, dengan klien aktif 10 orang. Bulan kedua ada 15 klien, dan untuk klien aktifnya ada 25 orang. Bulan ketiga ada 22 klien. Kenapa 22 klien? Karena di bulan ketiga kita melipatkan ditambahkan 7 klien. Dan untuk klien aktifnya ada 47 klien. Di bulan 12 kita ada 85 klien dan klien aktifnya ada 560 klien. Total pendapatan di tahun pertama ada Rp3.975.000. Biaya bulanan tahun pertama ada di bulan pertama yaitu Rp8.500.000. Bulan kedua yaitu Rp21.250.000. Bulan ketiga ada Rp39.950.000 dan untuk bulan ke-12 ada Rp476 juta. Adapun HPP, total HPP kami yaitu Rp2.252.500.000. Adapun gross margin tahun pertama ataupun profit di tahun pertama kita ada Rp1.722.500. Proyeksi tahun kedua dan ketiga. Di tahun kedua, bulan 13 sampai dengan 24, total pendapatan kami yaitu Rp23.847.000 dan untuk HPP-nya yaitu Rp14.857.000. Untuk gross margin dan atau profitnya adalah Rp8.990.000. Adapun di tahun ketiga, pendapatan kami ada di harga Rp61.863.000. HPP-nya yaitu ada Rp42.420.000. Gross margin-nya atau profit di tahun ini ada Rp19.443.000. Adapun ringkasan arus kas. Arus kas di tahun pertama ada Rp1.722.500. Di tahun kedua ada Rp8.990.000. Di tahun ketiga ada Rp19.443.000. Proyeksi keuangan dan HPP pendapatannya di tahun pertama ada Rp3.975.000. Tahun kedua ada Rp23.847.000 dan tahun ketiga ada Rp51.863.000.
HPP untuk per produknya di tahun pertama yaitu Rp850.000, di tahun kedua ada Rp935.000, di tahun ketiga ada Rp1.228.500.000.